Izin ya Bu, izin ganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Di sini kami ada tugas untuk modul 3.1 tentang berdiskusi dengan kepala sekolah tentang tata cara kepala sekolah mengambil keputusan selama ini yang terjadi di sekolah. Oke Bu, siap ya Bu? Oke, kita coba. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Maksudnya mengidentifikasi masalah-masalah tentang itu dilema etika dan moral. Benar. Ya, kalau mengidentifikasi yang berkaitan tentang dilema etika itu kan biasanya itu terkait tentang kedisiplinan, kan begitu. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, kalau seandainya pun memang itu ada terjadi dilema-dilema tersebut, itu dilema itu kan ada yang gimana ya? Ada yang katanya benar, ada yang bisa yang dikatakan dia tidak benar, kan begitu. Nah, jadi dalam kita melihat dilema tersebut tentang etika, bagaimana kita mengidentifikasinya itu? Nah, dalam hal ini kan kita tidak bisa langsung seandainya ada seseorang siswa itu melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan kedisiplinan di sekolah, itu tidak bisa langsung kita mengambil keputusan untuk mengejasnya langsung. Si guru ini paling tidak harus melihat latar belakang yang terjadi, penyebab apa, alasan. Contoh misal seperti anak terlambat, itu kan salah satu contoh disiplin. Nah, dilema itu kita lihat, kenapa si anak ini terlambat? Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik, seorang guru kan kita nggak bisa langsung mengejas anak itu. Kamu siswa, kamu kenapa terlambat? Ayo mari, ayo kita hukum. Tidak. Guru itu harus mencari dulu sebab musabab mengapa si siswa ini bisa terlambat datang ke sekolah. Itu salah satu yang dikatakan tentang dilema etika. Iya kan? Nah, kalau dilema bujukan moral itu kan berkaitan tentang kedekatan kita kepada pendidikan agama. Moral itu kan berarti kaitan kepada kesusilaan, empati kita lah. Nah, itu bagaimana kita istilahnya mengidentifikasinya itu ya diantaranya kita banyak mengarahkan kepada pendekatan kepada agama, kepada pendidikan agama, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Ya caranya bagaimana? Caranya ya kalau di sekolah kan saya selaku kepala sekolah itu akan menyampaikan kepada guru atau terutama kepada guru agama, guru BK, kan, wali kelas. Nah, itu agar anak-anak itu lebih ditingkatkan dalam pendidikan agama. Kalau dia kuat pendidikan agamanya, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan pendidikan moral. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Inilah yang agak susah sebenarnya memang, karena kalau dinilai dari sisinya itu tidak ada sisi negatifnya. Memang itu memang harus dilaksanakan, dan kedua-duanya memang harus dilaksanakan. Pilihan yang berat, tetapi dalam hal ini kalau saya ditanya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan di sekolah ini yang kasusnya mungkin kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu perlu adanya, tidak bisa saya mengambil keputusan sendiri. Saya harus meminta pendapat dari orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Contoh hal seperti tadi ini, saya menghadapi masalah salah seorang guru saya, ya kan, guru saya itu mendapat kabar orang tuanya sedang sakit keras, masuk rumah sakit, dan itu memang benar. Nah, dari segi moral memang sebagai anak kita moral tanggung jawab, namanya orang tua sakit. Namun sebagai rasa tanggung jawab juga dia sendiri mempunyai tugas yang memang harus dikerjakannya. Apalagi dia pada hari Sabtu ini dia harus melakukan pengoreksian. Nah, bagaimana cara saya mengambil keputusan itu? Ya, nggak mungkin saya juga tidak mengizinkan. Maka untuk saya mengizinkan dia untuk menjenguk orang tuanya ke sana,
saya mengundang beberapa guru bidang studi yang terkait yang merupakan relasi dia, teman dia dalam bertugas. Saya memanggil mereka, mengumpulkan mereka, saya minta pendapat mereka bahwasanya kawannya sedang mendapat musibah, orang tua sedang sakit, dirawat di rumah sakit dan akan menjalani operasi. Dan di sisi lain dia harus melakukan penilaian di ujian kelas 9. Maka saya memanggil guru yang lainnya bidang studi yang sama, meminta pendapat mereka apakah bapak atau guru-guru yang ada di sini siap untuk membantu guru yang sedang mengalami musibah tadi untuk bersama mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, mengambil alih tanggung jawabnya, menghandle-nya. Nah, dalam hal ini karena melihat memang itu adalah hal yang memang yang penting, istilahnya selaku anak kepada orang tua dan orang tua sakit, mereka bisa menerima guru itu. Dan di sini saya merasa bahwasanya saya tidak mengambil keputusan sendiri, sehingga mereka tidak menganggap bahwasanya saya itu memihak kepada satu pihak. Jadi saya sampaikan alasannya begini bla bla bla, mereka paham dan mereka akhirnya siap untuk membantu. Itulah cara saya dalam mengambil keputusan. Artinya Ibu melibatkan ya? Iya, melibatkan teman sejawatnya untuk pengambilan keputusan tersebut. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Ibu lakukan ketika akan mengambil keputusan? Nah, itu tadi yang saya katakan seperti pada yang kedua tadi, langkah-langkah atau prosedur dalam saya mengambil keputusan itu pada dasarnya saya lihat tergantung daripada keputusan yang bagaimana yang harus saya ambil. Kalau memang keputusan itu mutlak berada pada saya harus memberikan keputusan, maka saya akan mengambil keputusan itu sendiri. Tetapi kalau keputusan itu melibatkan, mengkaitkan kepada beberapa orang ataupun bapak ibu guru di sini, staf di sini, maka saya akan memanggil mereka, memberikan penjelasan kepada mereka tadi alasan dan latar belakang dari hal-hal yang akan dilakukan tadi, sehingga dengan kita memberikan penjelasan kepada mereka, mereka akan paham. Itulah langkah-langkah saya. Jadi dalam hal mengambil keputusan itu kita lihat keputusan apa yang kita ambil. Artinya juga Ibu memandang kira-kira efeknya ke depannya itu bagaimana, seperti itu ya? Benar, iya benar. Itulah yang harus kita pertimbangkan di situ. Kadek, menurutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja ya Bu ya menurut Ibu tuh efektif sehingga Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu memang sudah benar-benar efektif lah mengambil keputusan. Sama yang seperti Ibu sampaikan tadi, masalah dilema kasus etika ini tadi yang Ibu contohkan seperti tentang siswa terlambat tadi ya. Contoh itu siswa terlambat yang Ibu katakan, kita kan nggak boleh langsung menghukum anak, kenapa anak ini terlambat. Otomatis langkah pertama, langkah yang tadi kita mencari tahu ya, menggali dari si anak itu apa sebabnya si anak ini terlambat. Dan kalau seandainya kita sudah mengetahui sebabnya, kita harus memberikan langkah jalan keluarnya. Bagaimana si anak ini agar tidak terlambat? Contoh, kalau seandainya dia terlambat karena dia mungkin istilahnya entah bannya kempes di jalan, ya, otomatis jalan keluarnya apa yang kita bisa berikan kepada anak, masalah kepada anak. Untuk lain kali, nak, kau lebih berhati-hati sebelum berangkat ke sekolah, periksalah lebih dahulu kendaraanmu. Jangan langsung begitu saja. Jadi harus kita gali dulu. Atau entah mungkin terlambat karena dia pekerjaan di rumah, beban pekerjaan yang diberikan kepada si anak oleh orang tuanya, itu bisa saja juga terjadi. Nah, kita harus mencari tahu, dan dalam hal ini kita harus melibatkan guru BK, wali kelasnya untuk dapat menggali informasi-informasi yang kita butuhkan terhadap masalah yang dihadapi si anak ini. Sehingga dari informasi yang didapatkan dari guru BK, dari wali kelas, bahkan kawan, teman sebayanya itu, teman dekatnya, itu nanti bisa dapat membantu dia untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira Bu, tantangan apa saja ya Bu yang terjadi ketika Ibu menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau tantangan sih, kita katakan pasti ada tantangan, dan banyak tantangan yang dihadapi dalam kita menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi siswa di lingkungan sekolah.
salah satu dilemanya itu, tantangannya itu yang kita hadapi di sekolah ini, terkadang anak itu introvert, tertutup, dia tidak terbuka, dia takut untuk membicarakan yang sebenarnya, masalah yang terjadi pada diri dia. Mungkin ada hal-hal yang terselubung yang mungkin dia tidak berani untuk mengungkapkannya, itu salah satunya. Nah, jadi terkadang untuk membujuk anak yang introvert dan tertutup ini itu perlu waktu, istilahnya step by step, tahapan-tahapan kita untuk perlahan-lahan. Kita tidak langsung bisa spontanitas menggali, mendapatkan informasi itu perlahan-lahan. Kita tadi saya katakan bisa kita memanfaatkan teman sebayanya, pelan-pelan kita cari dari guru wali kelas dan guru BK. Kemudian juga tantangan itu diantaranya keluarga, terutama orang tua. Sering orang tua itu, istilahnya kalau anak bermasalah di sekolah ini kita undang, sering orang tua itu tidak tanggap, tidak respon. Sehingga inilah kadang merupakan kendala buat sekolah untuk mendapatkan, menggali informasi-informasi dan untuk mencari, menyelesaikan masalah tersebut. Orang tua itu terkadang, dan mungkin salah satunya sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin juga ada orang tua memang yang tidak peduli dengan anak, dengan kondisi anaknya. Itulah masalah tantangan yang kami hadapi. Tapi ya kita tidak perlu pesimis sih. Walaupun tantangan-tantangan itu tetap ada, tapi kita tetap terus berupaya untuk dapat mencari dan menggali informasi agar dapat menyelesaikan masalah kasus yang terjadi pada siswa. Cadek, tantangan udah Ibu sampaikan. Selanjutnya Bu ya, dalam Ibu pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, atau Ibu langsung selesaikan di tempat, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin Ibu punya bentuk atau prosedur yang akan Ibu jalankan untuk pengambilan keputusan tersebut? Paham saya, berarti dalam menyelesaikan masalah itu apakah harus ada jadwal-jadwal yang dibuat gitu. Sebenarnya kalau mengenai itu tergantung daripada masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi itu bagaimana? Apakah masalah itu memang harus segera harus diselesaikan? Karena masalah itu kadang ada, memang masalah itu tidak bisa kita tunda-tunda untuk menyelesaikannya dan harus segera kita selesaikan. Ada juga masalah yang mungkin ya tidak harus spontanitas harus kita selesaikan. Contohnya kalau seandainya ada masalah perkelahian anak, contoh itu di sekolah, ya selagi mungkin perkelahian anak itu sifatnya tidak begitu berbahaya, maka yang paling kita utamakan apa? Memediasi, memanggil kedua anak tadi, ya kedua-duanya untuk menasihati, mengarahkan kepada mereka agar bahwasanya mereka itu paham bagaimana etika bergaul yang baik. Kemudian apa yang didapat dari mereka kalau seandainya mereka berkelahi, tidak ada manfaatnya. Karena yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, tidak ada manfaatnya. Nah, selain daripada itu, kalau seandainya itu tidak, karena masalah tidak semua bisa langsung spontan diselesaikan, ada suatu masalah juga yang perlu kita libatkan orang tua, pihak-pihak ketiga, pihak lain. Contohnya kita mengundang orang tua. Nah, dalam hal ini kalau kita mengundang orang tua, terkadang kan dengan kesibukan orang tua yang dimiliki oleh orang tua itu kan kadang kita tidak bisa langsung spontan untuk menyelesaikan masalah itu. Maka kita sudah mengabari orang tua memohon bahwasanya hari itu dia tidak bisa hadir, dia mohon mungkin besok dia bisa hadir, maka itu kita jadwalkan, terjadwal, kita melibatkan wali kelas dan guru BK untuk mengkondisikan besok orang tuanya hadir untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Jadi nggak semuanya masalah itu bisa dijadwal, tidak semua masalah itu bisa diselesaikan spontanitas, itu tergantung daripada situasi dan kondisi dan masalah yang dialami pada si anak. Kasus dilema etika, melihat kondisi dari kasus sendiri, melihat efek samping dari kasus sendiri. Tidak semuanya langsung bisa spontanitas, dan ada juga yang terjadi. Ini Bu, kalau Ibu mengambil keputusan tersebut, apakah ada faktor-faktor atau orang yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya jelas pasti ada. Kenapa? Otomatis tadi kita pasti harus melibatkan yang ada, contoh di lingkungan sekolah ini pasti kita akan melibatkan wali kelas,
guru agama kalau dia berkaitan tentang moral ataupun etika, kita berkaitan kepada kesiswaan, guru kelas, guru agama dan guru BK, bahkan orang tua dan teman sebaya yang ada di lingkungan sekolahnya. Itu pasti kita akan melibatkan mereka, karena dengan melibatkan itu kita dapat dengan mudah bisa mendapatkan informasi, mendapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu. Artinya ada orangnya Bu ya, ada orang yang Ibu pasti ada yang libatkan, dilibatkan. ada juga faktor-faktor yang Ibu yang mempermudah Ibu mengambil keputusan tersebut. Iya, dan mungkin kita bisa mengetahui sendiri dari masalah yang dihadapi siswa itu. Pasti kan otomatis kita melibatkan, apalagi dari pihak orang tua dan keluarganya. Yang terakhir Bu, Banyak pertanyaan. iya benar sekali Bu. Dari semua hal yang udah Ibu sampaikan tadi, dari masalah identifikasi kasus, cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan, langkah-langkah yang Ibu lakukan, tantangan yang Ibu alami, serta adanya kasus yang terjadwal atau tidak terjadwal tadi, serta faktor-faktor atau orang yang membantu Ibu mempermudah pengambilan keputusan. Dari semua yang udah Ibu alami ini, kira-kira pengalaman apa sih atau pembelajaran apa sih yang Ibu peroleh untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema itu kan? Nah, kalau kita pahami jawaban-jawaban dari pertama sampai terakhir tadi, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasannya pengalaman dan pembelajaran saya di dalam saya mengambil keputusan itu, bahwasannya di dalam mengambil keputusan tidaklah seketika itu kita bisa mengambil keputusan sendiri. Bahwasanya keputusan itu harus kita melibatkan berbagai pihak, maksud saya. Jadi dalam hal ini banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dari situ. Bahwasanya kalau kita melihat masalah secara kasat mata, yang kita lihat kasus terhadap si anak contoh, belum tentu kasus yang dihadapi si anak itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Contoh kalau kita lihat, itu anak nakal, itu anak kenapa kelakuan seperti itu? Belum tentu anak itu nakal menurut kasat mata pemandangan kita. Nah, dengan kita melibatkan berbagai orang tadi, pembelajaran kita tadi, kita belajar ternyata anak ini bertingkah laku negatif, ada sebabnya. Ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan psikis dan psikologis si anak tersebut. Sehingga inilah pembelajaran yang saya katakan, bahwasanya pembelajarannya itu segala keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri, tetapi dengan tanda kutip kita harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan si anak yang mengalami masalah tersebut. Itulah yang bisa dibantu, yang bisa dijawab. Terima kasih Bu untuk seluruh jawaban-jawabannya. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan menjadikan pembelajaran buat saya juga dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kasusnya, ada kasus kerugian moral ataupun kasus dilema etika. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Iya, izin mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Ya, boleh. Ya, mudah-mudahan dengan sesi wawancara tanya jawab kita kali ini, saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara menemukan ilmu-ilmu baru tentang penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah. Oke Pak, begini Pak, pertanyaan yang muncul. Yang pertama, selama ini Bapak sendiri selaku kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, saya jawab ya Bu. Saya menjabat kepala sekolah sudah hampir 3 tahun, dan untuk masalah kasus yang Ibu tanyakan ini, bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu yang pertama saya melakukan observasi atau pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung berarti saya terlibat sendiri ya dalam pengamatan tersebut. Saya melihat kasus-kasus yang dialami baik guru saya, siswa saya yang ada di sekolah, baik tenaga kependidikan, saya turun langsung. Nah, kalau melalui pengamatan tidak langsung, saya memperdayakan guru maupun tenaga kependidikan
pendidikan yang ada di sekolah untuk membantu saya dalam mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah saya mengenai ilmu etika atau Terima kasih Pak untuk jawaban yang pertama tadi. Artinya ketika Bapak mengidentifikasi kasus, Bapak akan melibatkan tidak hanya diri Bapak sendiri, tapi juga warga sekolah yang membantu Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oke Pak. Untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama. Kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk kasus yang kedua ini pertanyaannya sih agak susah ya Bu ya. Cuma saya jawab cara saya mengambil keputusan jika ada salah satu seorang guru yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang sama, saya membuat keputusan karena dia sebagai pegawai negeri sipil, artinya dia sudah membuat janji bahwasannya dia mengutamakan yang namanya pekerjaan. Namun di lain itu juga dia juga memiliki kewajiban untuk misalkan orang tua sakit, artinya tidak mengabaikan orang tua kalau misalkan sakit kita mau merawatnya. Kalau saran saya membuat keputusannya seperti ini. Kita di sekolah kan ada tim, apalagi sama-sama satu guru mata pelajaran. Nah, yang bersangkutan tersebut silakan mengerjakan beberapa tugas yang bisa dia kerjakan. Kemudian dia bisa meminta tolong kepada temannya yang lain untuk membantu dia untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, setelah tugas itu beberapa yang sudah dikerjakan oleh guru tersebut, dia bisa pulang ataupun menginformasikan kepada kepala sekolahnya untuk melanjutkan tugasnya dengan guru yang lain. Artinya di sini kita dapat poin ya, kita menyelesaikan tugas yang ada tanggung jawab kita dan juga kita tidak mengabaikan orang tua kita yang misalnya sakit. Gitu. Baik Pak, tadi terima kasih untuk jawabannya tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah. Selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam rangka pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Oke, terima kasih untuk pertanyaan ketiga ini saya jawab lagi. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, misalnya ada salah seorang guru saya yang memiliki masalah keterlambatan. Artinya guru ini sudah beberapa kali datang ke sekolah itu lewat dari jam kerja. Artinya perlu ini saya tanggapin dan saya tidak lanjuti. Nah, langkah-langkahnya yang pertama sekali saya panggil dulu yang bersangkutan guru tersebut ya ke ruangan saya pribadi. Kemudian yang kedua, saya bertanya kepada guru tersebut, kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh guru tersebut yang mengakibatkan dia itu terlambat. Nah, kemudian yang ketiga, saya memberi kesempatan dia untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan kepada guru tersebut dengan mempertimbangkan apakah jawaban guru tersebut merupakan jawaban yang masuk akalkah ataupun tidak. Jadi intinya guru tersebut saya beri pembinaan ya, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, apabila tidak berubah juga ya dalam teguran misalnya lisan maupun tulisan, ya saya memiliki atasan saya kan gitu. Saya yang melaporkan kepada dinas pendidikan. Kira-kira langkah-langkah saya seperti itu untuk mengatasi masalah yang guru-guru yang terlambat sekolah. Ya, terima kasih untuk pertanyaan tadi Pak, untuk langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika mengambil keputusan untuk kegiatan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Baik, untuk pertanyaan yang keempat ini, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah saya jelaskan tadi, ya, sebagai contoh tadi masalah guru yang sering terlambat. Nah, hal-hal yang efektif yang saya lakukan itu, yang pertama itu tadi, saya membuat teguran, ya, secara lisan ataupun tulisan, dan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh guru tersebut. Nah, dengan ada teguran baik secara lisan maupun tulisan ini akan membuat guru tersebut berpikir, ya, apakah tindakan yang dia lakukan itu benar atau tidak. Nah, dengan adanya teguran secara lisan maupun tulisan ini, itu sebagai poin dia untuk memperbaiki kinerjanya, ya, khususnya untuk keterlambatan akan berdampak positif, ya, dia berubah, kemudian dia berubah semakin rajin, ya, yang akan berdampak positif dan kebaikan bagi dia sendiri. Mungkin itu yang sangat efektif. Tadi Bapak sudah menyampaikan hal yang efektif yang Bapak lakukan dalam penanganan keputusan terhadap kasus dilema etika. Sekarang Pak, pertanyaan berikutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, saya jawab untuk pertanyaan yang kelima. Tantangan-tantangan yang saya hadapin dalam mengambil keputusan dari contoh kasus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu masalah keterlambatan guru. Ini tantangannya ini sebetulnya ada di dalam internal. Ya, jadi saya jelaskan ini tantangan internal, yaitu tantangannya itu sebetulnya ada pada guru tersebut. Nah, guru tersebut kalau memang dia berperilaku dan berkinerja yang baik, artinya kesalahan yang dia buat, misalkan terlambat datang ke sekolah itu secara rutin terus menerus dan tidak ada perubahan, itu sangat menjadi tantangan bagi saya pribadi. Nah, artinya kita sebagai kepala sekolah sudah membuat peringatan dan teguran baik secara lisan maupun tulisan, tetapi kalau pada guru tersebut tidak ada perubahan sama sekali, ini menjadi tantangan bagi saya sendiri kepala sekolah. Jadi alangkah baiknya kalau memang guru tersebut memiliki kinerja yang baik, kemudian profesional dalam melaksanakan tugasnya, alhamdulillah tantangan yang ada di sekolah kita ini tidak ada sama sekali. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Pak untuk tadi masalah tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang bentuknya dilema etika. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau ada memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Oke, saya jawab Bu. Dalam menyelesaikan beberapa kasus, ya, berhubung dengan dilema etika, saya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, saya sendiri langsung menyelesaikan di tempat kasus yang terjadi, baik pada guru maupun siswa yang terjadi di sekolah. Kemudian prosedur yang saya lakukan itu, ya, terutama ya saya panggil, saya panggil ke ruangan pribadi saya, ya, ruangan kepala sekolah. Kemudian saya tanya langsung, saya diskusi langsung masalahnya apa yang dihadapin, kemudian bagaimana terjadi kasus tersebut. Kemudian saya juga melibatkan ada beberapa guru senior, ya, untuk memberikan masukan-masukan dari keputusan dari masalah yang terjadi dalam kasus dilema etika yang dihadapi guru tersebut. Ya, mungkin dari masukan-masukan dari guru senior itu merupakan pertimbangan saya untuk memutuskan apa tindak lanjut berikutnya yang guru tersebut yang kita lakukan. Mungkin itu saja.
Terima kasih Pak atas pemaparannya. Tadi Bapak memaparkan bahwa Bapak biasanya dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika langsung di tempat gitu ya Pak ya. Terus Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, saya jawab. Ada seseorang yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Tentunya kalau kita di jenjang SMP, kita kepala sekolah itu memiliki 3 orang wakil kepala sekolah. Itu sesuai dengan rombel yang ada di sekolah tersebut. Nah, berhubung di sekolah saya itu ada 10 rombel, saya memiliki 2 orang wakil kepala sekolah. Nah, 2 orang wakil kepala sekolah ini adalah orang yang bertugas membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas baik secara pembelajaran di sekolah maupun secara internal yang ada di sekolah maupun eksternal di sekolah. Nah, saya mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, misalkan ada guru yang terlambat itu, saya meminta secara langsung ya kepada guru senior ataupun wakil kepala sekolah saya untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ini sangat berperan dan sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada orang-orang yang Bapak libatkan dalam mempermudah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu. Jadi terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya, soal Bu ya. Dalam pengambilan keputusan ya yang berhubungan dengan dilema etika yang terjadi pada kasus guru-guru saya maupun siswa yang ada di sekolah saya, pembelajaran yang dapat saya ambil itu ya, saya pribadi sendiri ya sebagai kepemimpin dalam pembelajaran ya, baik di sekolah itu ya, baik pembimbing pembelajaran pada guru maupun siswa, saya dapat mengambil pembelajaran ini kalau seandainya pemimpin pembelajaran itu memiliki teladan yang baik ya, otomatis guru dan siswa itu juga memiliki teladan yang baik. Artinya kalau kepala sekolahnya ini rajin, disiplin, kemudian berprestasi, berinovasi, otomatis dia akan menularkan kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Oh, ini suatu tindakan yang sangat baik untuk kemajuan sekolah. Kalau kemauan guru itu sudah ada, siswa juga pasti mengikut kan gitu. Jadi pembelajaran yang dapat dari ini ya, teladan kepala sekolah itu menjadi contoh yang baik untuk keberlangsungan dari pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke Pak, saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Batubara juga merasa terinspirasi dengan jawaban-jawaban Bapak. Artinya sebagai seorang pemimpin itu perlu jadi contoh teladan baik bagi guru maupun bagi siswanya, sehingga tujuan dari pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun siswa akan tercapai. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan saya pribadi, Jedaria, CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara dalam menyelesaikan tugas kami. Semoga Bapak dapat lebih semangat lagi menjalankan prinsip dan tugas Bapak di sekolah. Terima kasih Pak. Sama Bu, terima kasih juga ya telah mengundang saya untuk wawancara pada hari ini. Semoga Ibu sukses ya, program CGP-nya semangat terus ya. Sukses. Amin. Terima kasih Pak.